Jadi yang perlu kita ketahui, tegangan maksimalnya berapa. Jadi tegangan maksimal dari modul amplifier ini harusnya berapa dan minimalnya harus berapa sehingga dia bekerja maksimal. Berikut akan kami jelaskan ya. Tegangan kerja maksimal. Jadi ada amplifier sistem OCL yang menggunakan Sanken ya, 2SC. Ini kita contohkan saja ya, dia menggunakan 2SC 292 dan 1216. Selanjutnya teman-teman, jadi ini tegangan maksimal, artinya tegangan mau NPN atau PNP, itu tegangan maksimalnya 180 volt. Yang ini ya, VCO, V ya, C itu kolektor ya, VCE, E itu emitter teman-teman ya. Ini open ya, open base. Ini artinya open base. Open base. Nah, maksudnya basisnya tidak terpasang tegangan. Artinya gitu ya. Artinya basisnya tidak terpasang tegangan. Nah, selanjutnya tegangan kolektor basis. VCB-nya 200 volt. Jadi besar benar ya teman-teman ya. Tegangan emitter basis 5 volt. Jadi antara emitter dan basisnya 5 volt ya. Jadi basisnya maksimal itu 5 volt. Jadi ini semua maksimal teman-teman. Nah, di sini yang ingin kami jelaskan ya. Jadi kita harus mengukur. Jadi misalnya ini adalah basis kan ini ya, ini kolektor dan ini adalah emitter. Jadi untuk tegangan yang 180 ya. Jadi basisnya ini jangan dipasang ke PCB dulu atau timahnya dicabut, kemudian nanti antara emitter dan kolektor ini dia harus maksimal 180 volt. Jadi minimal ini dia 25 volt juga sudah kerja bagus ya. Ini modul ini teman-teman. 3 ampere juga sudah bisa. Jadi yang penting ada tegangan dia sudah kerja. Kemudian kalau yang ini kan gampang nih, kolektor basis maksimal. Maksudnya di sini kan sudah kecoret ya. Di sini lagi ya, ini basis. Misalnya ini basis, ini kolektor. Nah, ini harus diukur juga teman-teman ya. Dia maksimal 200 volt maksimalnya gini ya. Jadi dengan tegangan gini juga bisa. Jadi di bawah lebih kecil ya, lebih kecil dari 50 ini bisa hidup juga teman-teman. Jadi makanya ada yang dijual dia di bawah 50 volt, kita dengan 3 ampere saja bisa hidup. Namun speakernya yang diperkecil ya, speakernya. Kita menggunakan speaker kecil, speaker besar nanti tidak bisa. Jadi power ini sangat bagus teman-teman. Jadi tegangan supply ya umum digunakan ini ya. Jadi tegangan yang biasa digunakan ini ya ada ya, deskripsinya ada di sini ya teman-teman ya, ini ya. Jadi kalau 50 volt daya yang keluar ini teman-teman. Nah, ini kalau 50 volt. Berarti kalau lebih kecil dari 50 volt pasti dayanya kecil juga ya. Dayanya kecil. Jadi gunakan speaker yang berdaya kecil juga, speaker yang berdaya kecil ya. Jadi sangat mudah, sehingga kalau kita mau rekayasa lebih gampang. Jadi rekomendasi tegangannya, deskripsinya ada di sini ya teman-teman ya, ini ya. Jadi jangan lebih dari 90 volt nih, rawan malah rusak barang kita kan. Jadi tegangan aman di sini ya, sampai di sini. Lebih kecil dari ini juga bagus, itu juga hidup. Jadi tetap hidup teman-teman walaupun dikasih tegangan kecil. Jadi sumber tegangannya seperti ini saja. Rata-rata banyak yang menggunakan 35 nih. Berarti lebih kecil ya. Jadi 35 volt itu. Nanti setelah jadi DC dia kurang lebihnya ini. Oke. Selanjutnya kesimpulan. Jadi teman-teman bisa membaca deskripsinya ini ya. Jadi untuk mendapatkan tegangan yang bagus, kita usahakan tegangan ini. Ini aman nih. Oke. Sehingga bisa mendapatkan dayanya yang ini 200 sampai 300 per kanal ya, R atau L.